Cek cek. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Dengar Pak. Sudah Pak. Oke siap. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Oke, sip. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi gini ya, tetap harus semangat untuk melaksanakan kegiatan, tetap jaga imun, jaga protokol kesehatan. Oke. Sebelumnya mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan kelancaran. Amin. Amin. Oke, teman-temanku semuanya, sebelum masuk ke kegiatan, alangkah lebih baiknya akan saya absen terlebih dahulu ya, supaya tahu sekaligus gimana kabar dari teman-teman semuanya. Yang pertama ada Mas Adinu. Halo Mas Adinu. Hadir. Oke, di mana sekarang posisi? Di Bogor Pak, di rumah. Di rumah ya. Oke. Sehat kan Mas Adinu? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Terima kasih Mas Adinu. Jaga kesehatan ya. Siap. Oke, yang selanjutnya ada Mbak Agnes. Mbak Agnes. Ya Pak. Di mana posisi Mbak Agnes? Di Klaten Pak. Di tempat Klaten. teman. Ya. Oke. Asli Klaten emang? Simbahnya orang Klaten Pak. Oke. Baik. Jaga kesehatan ya. Jangan banyak pergi-pergian dulu. Kan lagi PPKM juga ini. Ya Pak. Siap. Oke, sip. Terima kasih Mbak Agnes. Ya Yang Pak. selanjutnya ada Mas Almas. Hadir Pak. Oke, Mas Almas. Di mana posisi Mas Almas? Di rumah Pak, di Banjar Pak. Oh, di Banjar, G. Gimana, sehat kan Mas Almas? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas Almas. Jaga kesehatan, G. Baik Pak. Oke. Baik, yang selanjutnya Bapak akan sedikit memberikan ice breaking ya. Nanti Bapak akan menampilkan foto. Nah, nanti silakan ditebak gitu, karena waktu itu pernah melihat kok anak-anak zaman sekarang ini kayaknya tidak tahu sejarah gitu. Jadi nanti kita coba sedikit nih. Ntar saya share screen dulu. Apa terlihat share screen saya? Terlihat Pak. Terlihat Pak, sudah Pak. Oke, terlihat G. Siap G. Siap. Foto pertama. Siapa? Coba. Disikala. Pak. Iya Bibi. Salah. Siapa? Habibi. Habibie, Pak Habibie. Habibie. Oke, yang selanjutnya siapa? Soekarno Pak. Soekarno Pak. Oke, betul. Tahu sejarah berarti ya. Yang ini. Ayo, weh. Muhammad Hatta Pak. Bukan. Ayo siapa? Wah. Ki Hajar Dewantara bukan? Ya, Sudirman. betul. Mas Adinu ya? Iya Pak. Ya, sip. Lagi nih. Nah, ini siapa? Diponegoro. Bukan. Wah, masa nggak tahu ini? Imam Bonjol. Bukan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, kalian harus belajar sejarah ini. Kayak nama kampus di Jogja ya Pak. Ya, kalau ini? Dono Pak. Wah, kok tahu kalau ini Dono?
Tahu, Pak. Wah, kalau sejarah tadi nggak tahu ya. Wah, kalau ini, Reza Arab. wah, Mas Resa. langsung hafal ya kalau yang milenial nih. Aduh, bentar. Terakhir nih ada lagi. Mana tadi ya? Kalau ini, Lord, Pak. Lord kita semua. wah, oke, pada tahu berarti ya. Pada update, bagus lah. Oke, itu aja ya. Tuh ice breaking pagi hari ini. Ini nampaknya teman-teman semua harus ini nih belajar sejarah lagi. Masa sama kayak Haji Ahmad Dahlan tadi nggak tahu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, gimana setelah ice breaking tadi? Apakah teman-teman semuanya siap untuk masuk ke kegiatan inti kita pada pagi hari ini? Siap, Pak, siap. Insya Allah siap, Pak. Oke, siap guys. Sangat bersemangat nampaknya ini. Oke, kalau gitu saya coba share screen guys. Terlihat guys share screen saya? Sudah, Pak. Oke, siap. Sebentar guys. Coba saya perbesar biar lebih jelas. Nah, oke, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini, tujuan kita untuk diadakannya pertemuan pada pagi hari ini yaitu di mana supaya kalian menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, ya. Bahwasanya apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, nampaknya sikap peduli atau rasa sosial empati kita itu terhadap lingkungan sekitar agak menurun gitu karena ada pembatasan dan lain halnya gitu. Tetapi nanti pada pertemuan kali ini akan kita bahas secara lengkap nggih, apa aja sih yang nantinya kita harus lakukan atau bagaimana cara-caranya kita untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Baik. Share screen-nya belum pindah ya? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Oke, bentar ya. Ini agak ini ngeblank laptop Bapak. Nah. Nah, ini. Apa itu peduli? Nah, yang pertama, kan tadi kita menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, kalian tahu nggak sih apa itu peduli? Boleh, silakan yang mau berpendapat. Saling tolong menolong, Pak. Mengerti satu sama lain. Oke. Terus? Ada lagi? Mas Almas atau Mbak Agnes? Peduli. Ayo. Gimana? Melek terhadap sesama, Pak. Melek terhadap sesama. Oke. Berarti nggak merem gitu ya Mas Almas ya? Betul, Pak. Oh, oke. Melek terhadap sesama. Kalau Mbak Agnes mungkin gimana tanggapannya? Peduli itu perhatian, Pak. Peduli itu perhatian. Ya. Oke, peduli itu perhatian, peduli itu melek terhadap sesama. Ya, itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman itu sudah betul. Tapi akan Bapak tambahkan lebih lengkap lagi, nggih. Nah, jadi
peduli itu adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberikan inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari pengertian itu tadi, teman-teman di sini bisa berikan contoh gimana sih sikap peduli itu, yang seperti apa gitu. Boleh Bapak minta dicontohkan, mungkin Mas Adinu. Menolong teman yang lagi kesusahan, Menolong teman yang kesusahan. membantunya, membantu teman yang lagi susah. Saling mengingatkan, Mbak Agnes tadi ya. Membantu korban bencana, Pak. Membantu korban bencana. Oke, ada lagi? Cukup nggak? Nah, kemudian semisal Bapak akan membuat seperti sebuah kisah kejadian deh. Nanti teman-teman kasih tanggapan deh. Kemudian misal ada nih orang pemabuk. Nah, orang pemabuk, kemudian ada teman-teman semuanya melihat orang itu bawa motornya ugal-ugalan lah, pokoknya mengganggu jalannya kendaraan di jalanan gitu. Nah, tiba-tiba dia terjatuh kecelakaan gitu, jatuh sendiri. Nah, sikap teman-teman seperti apa terhadap orang tersebut? Boleh diberikan pendapatnya? Tetap menolong, Pak. Tetap menolong. Kenapa Mas Almas kok tetap menolong? Karena dapat selain merugikan orang tersebut juga dapat merugikan orang di sekitarnya, Pak, seperti pengendara lain gitu, Pak. Berarti saat dia jatuh Mas Almas tolong nggih? Nggih, Pak. Sepakat sama Almas. Oke, Mas Adinus setuju nggih? Oke. Apakah enggak, kan padahal dia pemabuk nih, dia ugal-ugalan, apa kalian enggak ada ngerasa biarin aja gitu? Karena Gimana, nanti Bang? kalau orang lain yang nabrak dia malah jadi tambah banyak yang terluka gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Bagnes, ada yang mau disampaikan dari kasus tadi? Pendapat Pak, udah dikeluarin itu. Pendapat G, berarti kalau ada orang yang misalnya ugal-ugalan sekalipun atau orangnya itu maksudnya negatif, tapi mengalami musibah tetap kita tolong G. Iya Pak, harus saling tolong menolong. Kan peduli. Ya. Oke, betul sekali. Jadi memang Bapak setuju dengan pendapat dari teman-teman semuanya, bahwasanya sikap peduli kita ini memang harus kita tumbuhkan atau kita pupuk lah gitu, harus kita pegang erat gitu. Walaupun orang itu misalnya telah jahat kepada kita atau telah melakukan hal buruk pada kita, tapi di satu sisi kita juga harus tetap menolong orang tersebut apabila orang tersebut memang sedang dalam masalah atau sedang dalam keadaan yang memang kesusahan seperti itu. Nah, kemudian Bapak ada sebuah video ini, nanti silakan di anak-anak semuanya disimak ya. Nanti setelah video ini Bapak minta kalian untuk mengomentari video tersebut. Bentar. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya tadi? Terdengar. Oke, siap. Disimak ya, Nana. Pak DSQ kembali lagi dalam program spiritual samurai. Saya akan cerita tentang peduli. Saya punya kebiasaan lari pagi. Dan apabila lari pagi, saya selalu memungut paku-paku di jalan. Tidak sadar, mungkin begitu banyak paku sudah yang saya kumpulkan dan saya buang di tempat sampah di rumah saya. Dan itu saya lakukan dari hari ke hari. Tujuan saya adalah supaya orang-orang yang lewat di jalan tidak terkena paku yang bisa membuat bannya bocor. Sekian lama sudah saya lakukan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, lebih dari setahun saya lakukan hal yang sama. Lalu tiba-tiba, ketika saya naik mobil, ya di tempat saya lari pagi itu, tiba-tiba ada seorang pemuda, dia tangannya seperti ini, menghentikan saya. Saya kaget.
Kenapa dia berada di tengah jalan, sementara saya pakai mobil dan saya harus segera merem dengan mendadak. Anda tahu apa yang terjadi? Pemuda tersebut lalu, maaf, ada sebatang paku. Saya harus pinggirkan dulu. Setelah itu dipinggirkan, silahkan jalan. Subhanallah. Saya saat itu hampir saja menetes air mata saya. Ternyata hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Inilah kepedulian yang selalu berbuah kepada kebaikan yang kembali kita petik. Inilah konsep tebar tuai. Bahwa kita akan menuai apa yang kita tebar. Kisah seperti ini juga sangat sering terjadi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu Nabi berkata bahwa saya akan kedatangan tamu. Siapa yang bisa bantu menerima? Karena aku tidak punya makanan di rumahku. Para sahabat kemudian mulai mencari siapa? Dan tidak ada. Karena saat itu suasana sedang susah. Tiba-tiba sahabat dari kaum Ansor, dia mengatakan, saya, katanya. Kemudian dia datang ke rumah istrinya dan berkata, saya dapat amanah bahwa tamu Nabi akan datang. Nah, suami berkata, apakah kamu punya makanan? Kemudian sang istri mengatakan, ya, saya punya sedikit. Dan itu untuk anak-anak saya. Kalau begitu, anak-anak kita ajak mereka tidur. Supaya nanti malam mereka tidak mencari makan. Dan juga ketika nanti tamunya datang, tolong matikan lampunya. Biarkan mereka makan dan kita pura-pura makan. Sahabat SQ, inilah kepedulian yang saat ini sangat jarang kita miliki. Spiritual samurai harus memiliki nilai-nilai kepedulian. Ingat, ketika dalam sebuah percakapan, dalam hadis qudsi, saat itu malaikat bertanya kepada Allah, apakah yang lebih kuat dari bumi? Dikatakan gunung. Kemudian gunung itu pun tergetar. Lalu apa yang lebih kuat dari gunung? Besi. Lalu apa yang lebih kuat dari besi? Kata malaikat. Yang lebih kuat dari besi adalah api. Lalu apa lagi yang lebih kuat dari api? Yang lebih kuat dari api adalah air. Lalu apa yang lebih kuat dari air? Yang lebih kuat dari air adalah angin. Lantas apa yang lebih kuat dari angin? Yang lebih kuat dari semua itu adalah anak yang sedekah. Di mana ketika tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak mengetahui. Inilah kekuatan spiritual samurai, yaitu kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk berbuat baik, tapi tidak perlu merasa melihat dan dilihat oleh siapapun. Inilah kekuatan sejati para spiritual samurai, agar menjadi seorang spiritual samurai yang tidak terkalahkan. Sahabat SQ, ikuti terus spiritual samurai dan subscribe SQ World. Oke, itu tadi ya cuplikan videonya. Gimana menurut kalian? Apa yang teman-teman rasakan nih? Mungkin dari Mas Almas, apa yang ditangkap atau apa yang dirasakan? Iya, Pak. Menurut saya kebaikan itu bisa dimulai dari hal yang kecil gitu ya, Pak. Kayak tadi mengambil paku di jalanan. Terus jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali lagi ke kita gitu, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Mas Almas, sangat bagus tadi pendapatnya. Nah, mungkin nih saya lihat-lihat kayaknya Mbak Agnes ini kayaknya ingin menyampaikan pendapat nih. Silakan Mbak Agnes. Gimana, Pak? Ya, sampaikan gimana pendapat atau perasaan yang Mbak Agnes rasakan setelah tadi melihat video ini. Iya, Pak. Jadi itu setelah saya melihat video tersebut,
saya jadi bisa mengerti maksudnya peduli itu penting untuk kehidupan kita gitu. Kalau kita tuh harus saling membantu orang lain, harus mengerti orang lain. Terus supaya kita juga ke depannya tuh kalau misalnya kita sedang kesusahan, ada orang yang peduli juga gitu Pak. Jadi saling tolong menolong kayak gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agnes. Pendapat yang sangat bagus juga dari Mbak Agnes. Nah, mungkin Mas Adinu ada yang mau disampaikan? Eh, mungkin sama sih ya kayak teman-teman lain, karena kan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pastinya akan membawa dampak yang besar bagi kita semua. Gitu ya Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan pendapatnya. Berarti di sini kalian paham deh, maksudnya ternyata kita harus memiliki sikap peduli itu ternyata manfaatnya itu seperti itu, ternyata ada hal positifnya itu seperti itu, dan masih banyak lagi manfaat atau hal-hal yang bisa kita dapatkan dari tumbuhnya mempunyai sikap peduli kita terhadap sesama. Gitu nggih? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, sip. Yang selanjutnya, nah, tadi kan sudah kita berbicara, ternyata sikap peduli itu pentingnya seperti itu, manfaatnya ada beberapa hal. Kemudian, nah, bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya kita itu menumbuhkan sikap peduli kita? Mungkin Bapak ingin mendengar pendapat atau ya pendapat dari teman-teman nih. Silakan, siapa? Pak. Mas Adinu ya? Iya Pak. Oke, silakan. Gimana Mas Adinu? Ya mungkin dengan membantu dan memberikan perhatian Pak. Terdengar tidak Pak? Iya, terdengar sekarang Mas Adinu. Gimana? Ya paling seperti itu Pak, dengan memberikan perhatian kepada orang lain, terus membantu orang lain gitu sih Pak, tanpa apa ya namanya ya, tanpa mengharapkan imbalan seperti itu sih Pak. Oke, berarti dengan membantu orang lain terus tanpa mengharap imbalan ikhlas gitu ya Mas ya kalau membantu orang. Ya Pak ya. Oke Mas Adinu, terima kasih. Yang selanjutnya silakan Mas Almas atau Mbak Agnes, boleh? Saya, Pak. Boleh Mas Almas ya, Mas Agnes. Mas Almas silakan. Iya Pak, caranya dengan kita itu memperhatikan lingkungan sekitar kita Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk lingkungan kita gitu Pak. Tidak harus yang mengenai bencana ataupun lainnya, tapi kayak tadi Pak, semisal dari hal-hal kecil, memungut paku di jalan gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Almas. Berarti dengan cara ya kita melihat lingkungan sekitar, kemudian melakukan hal-hal kecil gitu ya Mas ya. Iya Pak. Seperti tadi mengut paku dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Almas. Sama-sama. Yang selanjutnya mungkin Mbak Agnes. Iya Pak, Mbak saya Agnes. setuju sama Mas Almas Pak tadi bahwa kita tuh mungkin yang lebih dekatnya keluarga gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya keluarganya, misalnya adiknya butuh minta tolong apa, nah itu kita sebisa mungkin bantu. Walaupun dia nggak minta tolong, tapi kalau kita tahu dia kesusahan ya sebaiknya kita bantu kalau bisa. Terus mungkin ke teman, ke lingkungan sekitar gitu loh Pak. Oke, berarti dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kemudian ke lingkungan yang luar. Seperti itu nggak Mbak Agnes ya? Iya Pak. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu nih. Ya ini bukan maksud pamer atau gimana tapi mungkin teman-teman di sini pernah melakukan hal kecil yang memang itu merupakan sikap peduli teman-teman ke lingkungan atau ke sesama. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sih yang pernah kalian lakukan gitu. Ini bukan bermaksud pamer atau apa ya, cuman kita sharing lah gitu. Bapak pingin tahu. Boleh? Mas Almas mungkin? Iya Pak. Nah, gimana Mas? Kalau saya itu Pak, ada jalan yang ditumbuhi semak gitu Pak, walaupun jalan itu jarang dipakai tapi saya bersihkan gitu Pak.
Oh, iya, supaya nggak itu ya Mas Almas ya, tidak mengganggu juga ya Mas Almas ya. Iya Pak, gitu Pak. Oke, bagus bagus Mas Almas. Hal-hal kecil seperti itu emang yang mungkin terlihatnya sepele, tapi buat orang lain atau pengguna jalan itu emang sangat penting gitu ya Mas Almas ya. Iya Pak. Oke, bagus. Terima kasih Mas Almas. Nah, mungkin yang selanjutnya Mbak Agnes. Gimana Mbak Agnes? Saya pernah bawa teman saya itu ke rumah sakit Pak, gara-gara dia tuh sakit, terus dia di kos sendiri, kasihan gitu Pak. Terus saya bawa aja dia ke rumah sakit sendiri gitu. Itu apa? Teman Mbak Agnes itu bukan asli orang sini ya, merantau gitu ya? Ya, teman kuliah Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Ya, itu juga bagus itu, maksudnya kita peduli terhadap teman, peduli terhadap lingkungan. Peduli itu luas sekali, kita bisa ke siapa aja, bisa ke keluarga kita, orang terdekat kita, teman kita, orang yang mungkin tidak kenal pun bisa kita tolong gitu maksudnya. Gitu. Jadi hal bagus Mbak Agnes, terima kasih. Nah, mungkin Mas Adinu ini. Gimana Mas Adinu? Kalau saya paling memberi makan anak kucing Pak. Waktu itu emang ada anak kucing kayak lagi kedinginan gitulah, terus daripada terus kayak kelihatan kelaparan, terus jadinya saya kasih makan Pak, gitu Mas Pak. Oke, bagus, terima kasih Mas Adinu. Baik, terima kasih teman-teman. Kisah tadi bagus sekali, apalagi yang Mas Adinu tadi juga. Mas Almas tadi peduli terhadap lingkungan sekitar, ya kan, membersihkan jalan atau rumput yang ada di pinggir jalan. Kemudian Mbak Agnes peduli terhadap teman, terhadap manusia gitu kan. Nah, kemudian Mas Adinu, nah itu peduli terhadap hewan, di mana anak kucing tadi ya mungkin kelaparan, lihat kedinginan, Mas Almas tolong atau Mas Almas beri makan, itu merupakan hal yang sangat bagus, hal yang sangat positif dari diri teman-teman semuanya gitu. Nanti Bapak dapat simpulkan bahwa teman-teman sini sudah mempunyai sikap peduli terhadap sesama gitu, terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi itu hal yang bagus, tinggal kalian terus tingkatkan, istiqomah lah istilahnya dalam hal-hal kebaikan. Nah, kita kembali lagi nih, caranya tadi ya kan, nah yaitu ada yang pertama, berikan pemahaman, berpikir sebelum bertindak, menentukan sikap, menghargai orang lain, buang rasa ego. Nah, yang pertama ini berikan pemahaman. Nah, maksudnya anak-anak teman-temanku semuanya yang ada di sini, kita ini harus memberikan pemahaman. Seperti pertemuan pada kesempatan kali ini, bahwasanya Bapak di sini memberikan sebuah informasi atau memberikan sebuah layanan atau melaksanakan diskusi bersama teman-teman semuanya. Ini merupakan salah satu tindakan yang memberikan pemahaman gitu kepada teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melakukan ini gitu kepada teman-teman kalian atau kepada keluarga kalian, kepada adik kalian mungkin yang seperti itu. Itu bisa kalian berikan juga. Nah, kemudian berpikir sebelum bertindak. Nah, teman-teman di sini juga perlu halnya dalam memikirkan sebelum kalian melakukan tindakan gitu. Apa sih dampaknya buat orang lain gitu. Nah, bisa Bapak pengen minta untuk anak-anak berikan contoh dong dari berpikir sebelum bertindak ini seperti apa sih? Nah, gitu. Siapa yang ingin memberikan contoh atau pendapatnya? Boleh. Halo? Mas Almas atau Mbak Agnes? Iya Pak. Saya kira tidur. Itu Maaf Pak. gimana tadi berpikir sebelum bertindak? Nah, Bapak minta untuk Mas Almas berikan contohnya yang seperti apa sih gitu? Contohnya kayak kita mau melakukan sesuatu gitu Pak. Kita harus tahu dampak yang akan terjadi jika kita itu melakukan hal tersebut gitu Pak. Jadi kita harus memikirkan terlebih dahulu gitu Pak. Oke, baik. Baik Mas Almas, terima kasih. Yang selanjutnya mungkin Mas Adinu, saya ingin dengar dari Mas Adinu nih. Mungkin contoh kecilnya kayak kita berpendapat Pak. Kita berpendapat, kita pikirkan dulu apakah pendapat kita tuh maksudnya nggak menyakiti orang lain atau tidak gitu Pak.
Oke. Jadi memikirkan dulu ya, seperti mau berpendapat gitu, kita pikirkan dulu apakah pendapat kita itu menyinggung orang lain atau tidak. Oke, terima kasih Mas Adinu. Mbak Agnes, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Agnes? Iya Pak. Jadi kita kalau misalnya berpikir sebelum bertindak tuh ya kita harus bisa memperkirakan baik buruknya, kerugiannya tuh, kelebihannya tuh apa supaya nanti tidak merugikan diri sendiri dan orang lain gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Oh, bagus-bagus sekali ya ini pendapat dari teman-teman semuanya. Sangat luar biasa. Bapak kasih contoh kecilnya saja ya supaya lebih jelas itu. Berpikir sebelum bertindak. Contoh kecilnya saja, semisal sekarang aja di WhatsApp gitu ya, di WA gitu kan, teman-teman udah punya semua ya WhatsApp. Nah misal kalian ini tidak membalas chat teman kalian, sedangkan chat itu menurut teman kalian mungkin hal penting gitu, tapi kalian ternyata, duh, udahlah skip aja, nggak dibaca gitu atau nggak dibales. Nah itu kan merupakan hal yang apa ya, yang tidak enak lah buat orang lain. Nah di situ kita harus berpikir, kalau kita melakukan hal tersebut, gimana sih dampak kepada orang lain, dia bakal sakit hati atau enggak gitu, dia nanti kecewa apa enggak, itu hal yang kecil saja gitu di WhatsApp yang sehari-hari kita lakukan gitulah. Nah itu makanya harus kita pikirkan, misal ada teman yang ngechat ya, apa itu penting atau tidak, nah itu kita cek atau kita balas seperti itu hal kecil yang mungkin kadang nanti kita lupakan atau yang dikira kitanya sepele, padahal untuk orang lain yang mungkin itu hal yang sangat penting gitu. Contoh kecilnya saja seperti itu. Nah, yang selanjutnya menentukan sikap. Nah, ini juga penting, bagaimana kita itu harus menentukan sikap, bagaimana kita dalam peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama gitu. Nah, itu harus kita tumbuhkan, caranya seperti itu. Nah, yang selanjutnya menghargai orang lain. Nah, ini juga penting nih, menghargai orang lain. Nah, bahwasanya menghargai orang lain ini tidak hanya kepada orang yang lebih tua gitu. Dengan orang yang lebih tua harus wajib kita menghargai orang yang lebih tua, tapi dengan sesama, dengan yang seumuran kita pun kita juga harus menghargai, bahkan dengan yang di bawahnya kita atau dengan adik kita gitu, kita juga harus menghargai, memberikan kasih sayang seperti itu. Jadi menghargai orang lain ini juga itu tadi, tidak hanya kepada orang lain gitu. Banyak contoh dalam menghargai orang lain tersebut ya, bisa kalau kepada orang tua ya kita dalam berbicara itu yang sopan seperti itu. Kemudian kepada teman ya kita menolong, atau ya tidak gimana ya, kan biasanya pada zaman sekarang kan sering tuh pada ngebully temen gitu kan, mengejek dan sebagainya. Itu ya kita harus menghargai. Ketika temen kita sedang berbicara, jangan kita potong, asal potong seperti itu. Itu sebuah hal-hal yang kecil yang bisa kita kita tanamkan atau kita pahami gitu dalam menghargai orang lain. Nah, kemudian buang rasa ego. Nah, ini juga penting nih, buang rasa ego. Kadang kita juga manusia kan egonya tinggi, pingin menang sendiri gitu. Nah, itu kita harus bisa paling tidak ya menurunkan rasa ego kita gitu. Dimana contoh kecilnya aja, misal dalam berpendapat gitu, kita kadang kita pingin pendapat kita harus bisa diterima gitu, pingin pendapat kita yang diterima, padahal kan juga mungkin dari pendapat orang lain itu juga ada yang lebih baik atau yang ada yang lebih bagus gitu. Nah, kita harus bisa menurunkan ego kita harus bisa menghargai pendapat yang orang lain tersebut. Itu kadang rasa ego kita itu nanti membawa ke beberapa hal gitu, bisa ke sombong, kemudian ke ya itu sombong, bisa tidak peduli pada orang lain gitu kan. Makanya ini harus kita perhatikan baik-baik. Seperti itu teman-teman semuanya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Bisa nggih? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini? Belum, Pak. Belum nggih? Saya. Gimana Mbak Agnes? Pak, gimana kalau misalnya kita tuh udah peduli sama orang, tapi orangnya itu malah ini Pak, menolak kepedulian kita gitu, malah terkesan kayak katanya tuh merendahkan gitu loh Pak. Kita harus, apakah besok kalau kita ada kesulitan nggak usah dibantu lagi atau gimana Pak?
Oke, terima kasih Mbak Agnes. Mungkin sebelum saya menjawab, dari teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi terkait pertanyaan Mbak Agnes? Mungkin ada yang punya pendapat, bisa disampaikan loh. Ada nggak nih Mas Almas atau Mas Adinu? Belum, Mbak, saya, Pak. Oke, belum ya. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mbak Agnes, kita sudah peduli terhadap orang, tapi orang tersebut kayak apa sih gitu kan? Kayak kesannya kita merendahkan orang tersebut. Oke, Mbak Agnes. Kalau dari Bapak, kita jangan berhenti berbuat baik gitu. Jangan berhenti berbuat baik. Ya walaupun memang ada sih beberapa orang yang padahal kita niatnya baik, kita niatnya tulus membantu, tapi orang lain tersebut merasa direndahkan atau tidak perlu bantuan dari kita gitu. Hal-hal tersebut memang kadang membuat kita jadi merasa malas mau menolongnya lagi di suatu saat gitu kan. Nah, tapi menurut Bapak itu bukanlah hal yang bukan seperti itu gitu. Kita harus tetap membantu orang lain walaupun orang lain itu tidak menerima. Ya, misal orang lain itu tidak membutuhkan bantuan kita di saat itu gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat baik, kita sudah menunjukkan sikap peduli kita terhadap orang tersebut gitu. Nggak apa-apa. Nanti di mungkin di suatu hari atau di lain kesempatan dia menemukan sebuah masalah lagi, baru dia merasa gitu. Oh iya, ternyata saya butuh bantuan orang. Iya, ternyata saya tidak bisa bekerja sendiri gitu. Pasti orang tersebut akan tersadarkan sendiri gitu, Mbak Agnes dan teman-teman semuanya. Jadi yang terpenting jangan berhenti melakukan hal baik gitu. Walaupun memang kadang ada beberapa penghalang, kadang ada beberapa orang yang tidak suka, tapi ya oke, nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah dengarkan hal tersebut. Yang penting kita berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada lingkungan kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Gitu Mbak Agnes. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Agnes, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari Mas Adino atau Mas Almas? Tidak, Pak. Belum. Tidak ya. Oke, baik. Bisa dipahami berarti ya. Oke, nah ini ada video terakhir nih sebelum pertemuan pada siang hari ini ya. Ya, per siang hari ini kita akhiri. Ada video, nanti silahkan disimak. Sebuah video inspiratif yang bisa mengubah cara pandang teman-teman. Disimak, ini penting, ini yakin. Oke. Terdengar nggak suaranya ya? Terdengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, siap. Pahitnya kehidupan. Di suatu desa, hiduplah seorang kakek tua yang bijaksana dan dihormati oleh penduduk desa. Banyak warga desa yang datang untuk meminta nasihat dari sang kakek perihal masalah dalam kehidupan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang ingin meminta nasihat dari kakek tersebut. Setelah mendengar cerita si pemuda, sang kakek mengambil segenggam serbuk pahit dan berkata, Anak muda, tolong ambilkan segelas air dan bawalah kemari. Si pemuda kemudian membawakan segelas air tersebut. Lalu sang kakek menuang serbuk pahit itu dan mengaduknya secara perlahan. Coba diminum ini, anak muda, dan katakan bagaimana rasanya. Pahit sekali, kakek. Kakek tersenyum. Ia lalu mengajak si pemuda mengunjungi sebuah danau di belakang rumahnya. Sesampainya di sana, kakek tua kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan mengaduknya dengan sepotong kayu. Anak muda, coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Setelah si pemuda meneguk air itu, kakek tua bertanya lagi. Bagaimana rasanya, anak muda, air itu? Segar, kakek. Apakah kamu merasakan rasa pahit dari air danau ini? Tidak, kek. Sang kakek lantas tertawa, lalu berkata, Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan ini
sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Jika dimasukkan dalam wadah yang kecil, pahitnya akan sangat terasa. Namun, jika dimasukkan ke wadah yang besar dan luas, pahitnya tidak terasa sama sekali, bukan? Dalam menghadapi kepahitan hidup, hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu meluaskan kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar, yang mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Oke, baik, itu tadi videonya, video inspiratif. Gimana? Setelah melihat video tadi, apa yang dirasakan Mas Almas? Saya ingin tahu nih. Iya, Pak. Yang dirasakan ya berarti kita harus punya pandangan yang lebih luas lagi, Pak. Oke, siap, terima kasih. Ya. Saya tidak tanya semuanya ya, cukup tadi Mas Almas saja mewakili teman-teman yang lain. Ya, itulah tadi video inspiratif pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman. Bahwasanya ya itu tadi kita dalam melakukan hal kebaikan itu jangan pernah bosan gitu, jangan pernah bosan melakukan hal yang baik. Ya walaupun banyak hal yang memang mungkin orang lain tidak suka atau orang lain yang mengiranya apa sih gitu. Nah, itu kita tidak usah pedulikan hal tersebut gitu. Buat hati kita itu seluas danau itu tadi yang seperti kata kakeknya itu tadi. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita harus menumbuhkan sikap peduli kita terhadap sesama itu harus lebih gitu. Karena misalnya saja ada tetangga kita yang sedang terkena COVID, isolasi mandiri, banyak sekali orang-orang malah justru menjauh gitu, justru mengucilkan orang tersebut gitu. Akan padahal orang tersebut yang sedang isolasi mandiri itu kan perlu bantuan, perlu motivasi, perlu dorongan dari lingkungan sekitarnya. Ya memang kita tidak boleh mendekat dan lain sebagainya, tapi rasa peduli kita itu harus kita tingkatkan gitu. Bisa kita membantu dia untuk memberikan makanan gitu. Kita bantu berikan dia makanan karena orang yang isolasi mandiri kan tidak bisa keluar-keluar. Nah, mungkin bisa bantu memberikan makan, memberikan minum dan lain sebagainya. Kita cukupi kebutuhannya gitu. Ya tentunya dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Menggunakan masker, menggunakan pelindung tangan. Setelah selesai ya mencuci tangan, baju yang sudah dipakai tadi dicuci gitu. Jadi menurut Bapak, kita tidak boleh terlalu panik gitu. Waspada boleh tapi tidak terlalu panik gitu menghadapi corona tersebut. Karena virus corona ini tidak hanya mematikan orang tapi mematikan nurani gitu. Jadi banyak orang yang mungkin jadi jiwa sosialnya kurang gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang Bapak inginkan atau Bapak ingin tumbuhkan di dalam diri kalian gitu. Jadi kalau misalnya tetangga kalian atau saudara kalian ada yang seperti terkena COVID dan isolasi mandiri di rumah, itu kalian cukup waspada tapi jangan panik gitu. Kalian tetap membantu gitu. Tumbuhkan rasa sikap peduli kalian itu ditunjukkan seperti itu. Bisa kok kita tetap membantu ya dengan protokol kesehatan gitu. Kita bisa tetap membantu gitu, tidak terus menutup diri, nggak mau ketemu dia gitu. Banyak hal gitu yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Gitu. Dan ya mungkin kalau kita sekarang kan harus di rumah saja, apalagi PPKM seperti saat ini ya. Nah, kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa main, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru dan lain sebagainya. Kita bisa kok menunjukkan rasa peduli kita gitu di tengah pandemi. Ya bisa kita tanya kabar lewat WA, kan banyak sekali medianya sekarang ya. Itu kita bisa tanya lewat WA kabar kepada teman kita, saudara kita yang jauh, mungkin guru-guru kita, itu orang-orang terdekat kita, bisa kita lakukan seperti itu walaupun kita di rumah gitu. Misal ke orang yang jauh tidak perlu keluar rumah. Tapi dengan tetangga itu tadi yang menurut saya sampaikan tadi. Gitu nggih teman-teman semuanya? Bisa dipahami untuk pertemuan kali ini? Bisa, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya.
Mungkin itu tadi yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya Bapak akan kirimkan link Google Form ya, di mana ada beberapa penugasan mungkin nanti setelah kegiatan ini untuk mengecek evaluasi pertemuan kali ini. Dan mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Bapak cukupkan. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua sudah meluangkan waktunya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, Pak. Terima Baik, kasih. Pak.